Hello guys, kembali lagi bersama gua di Daring Peacock. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan terhindar dari virus COVID-19. Bicara tentang virus, kali ini gua akan merangkum salah satu film bergenre horror action. Film ini bercerita tentang virus yang menjadi bencana bagi umat manusia. Konteks di film ini sih cukup mirip dengan pandemi yang saat ini kita hadapi. Tokoh utama di film ini diperankan oleh Brad Pitt, yang juga pernah bermain di film terkenal seperti di film Fight Club tahun 99. Film ini rilis di tahun 2013 dengan judul World War Z. Sebelum gua mulai pembahasannya, jika kalian suka dengan video gua, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, oke? Baiklah, daripada berlama-lama, ayo kita ke pembahasan. Film ini diawali dengan kumpulan berita-berita mengenai virus flu burung yang berevolusi, binatang-binatang laut yang terdampar di pantai, warga yang berperilaku aneh, hingga larangan pergi ke daerah yang terjangkit virus. Yang inti dari berita ini seperti memberitahu kita akan ada sesuatu yang akan terjadi, dan film World War Z pun dimulai. Scene berpindah pada sebuah keluarga kecil yang terlihat hangat dan bahagia. Sang ayah bernama Jerry. Jerry ini mantan penyidik di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istrinya bernama Karen. Mereka dikaruniai dua anak perempuan. Si sulung bernama Rachel. Rachel ini punya penyakit asma dan adiknya bernama Connie. Saat itu mereka sedang sarapan pagi dan terlihat saat itu di TV mereka ada berita mengenai darurat militer. Sepertinya Jerry sedikit terganggu dengan berita itu. Dan scene pun berpindah ke sebuah kota bernama Philadelphia. Di sana Jerry dan keluarganya terjebak macet yang panjangnya 11-12 lah dengan Jakarta. Di kota itu terlihat banyak helikopter yang berlalu lalang. Lantas Jerry pun penasaran. Dia mencoba memahami situasi saat itu. Kemudian Jerry memutar berita di radio mobilnya dan terdengar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO baru saja menyatakan telah menemukan wabah rabies yang asalnya dari Taiwan, dan wabah itu telah tersebar di 12 negara. Namun sepertinya negara tempat Jerry berada cuek dan tidak memperdulikannya. Mungkin mereka sosokan karena punya vaksin dari wabah rabies ini. Singkat cerita, terjadilah beberapa insiden. Terdengar suara ledakan dan sebuah truk menabrak seorang polisi. Truk itu terus melaju, membabi buta, menabrak semua yang ada di depannya. Kemudian Jerry yang sadar ada yang tidak beres dengan tempat ini, berinisiatif mengekori truk sebagai jalan keluar mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Beruntungnya mereka sekeluarga tidak kenapa-napa, dan bentaran aja, kota itu menjadi mencekam, kacau balau, dan polak-poranda. Kepanikan ada di mana-mana, yang memberitahu kita bahwa kota ini baru saja diserang sesuatu. Jerry pun segera membawa keluarganya pergi dari kota ini. Jerry yang latar belakangnya seorang penyidik, tentu dia suka mengamati. Secara kebetulan, dia melihat seorang wanita yang menyerang seorang pria. Terlihat wanita itu seperti menggigit pria itu, dan tampak bola matanya menjadi putih, urat wajahnya di mana-mana, menjadi sangat agresif dan menyerang orang yang berada di dalam mobil. Seperti orang yang kesurupan, yang memberitahu kita bahwa ini bukanlah wabah rabies, melainkan virus jenis baru. Dan perubahan dari orang yang terinfeksi ini, mereka sebut dengan nama zombie. Zombie ini sangat agresif dan lincah, berbeda dengan kebanyakan film zombie yang biasanya bergerak lamban. Hanya butuh 12 detik untuk menularkannya, dan hanya butuh beberapa menit saja, sudah terlihat asap hitam di mana-mana. Singkat cerita, Jerry dan keluarganya pun berhasil keluar dari kota. Ketika itu, penyakit asma Rachel sedang kambuh. Yang sialnya, obat asmanya itu tertinggal di mobil mereka. Tentu saja Jerry harus mencari obat itu. Tiba-tiba Jerry mendapat telepon dari mantan koleganya dulu, yang bernama Thierry. Dia berhasil selamat dari kekacauan di kota, dan berjanji akan menjemput Jerry dan keluarganya menggunakan helikopter. Sepertinya ini orang ada maunya. Kemudian Jerry dan keluarganya pun tiba di kota New Jersey, kota yang bernasib sama, yang telah diserang wabah virus baru ini. Lalu Jerry dan keluarganya pergi ke sebuah supermarket untuk mencari obat asma dan beberapa perlengkapan. Terlihat penjarahan di mana-mana, tidak ada security, tidak ada kasir, tidak perlu membayar. Bahkan seorang polisi pun juga melakukannya. Singkat cerita, setelah berbekal diri, mereka pun pergi ke sebuah apartemen dan meminta Thierry untuk menjemput mereka di atap apartemen itu. Tentu tidak mudah untuk pergi ke sana. Mereka pun dikejar-kejar mayat hidup. Di sana mereka bertemu Thomas dan kedua orang tuanya yang masih bertahan di apartemen itu. Namun sialnya, kedua orang tua Thomas harus menjadi mayat hidup. Dan singkat cerita, helikopter pun berhasil menjemput mereka dari atap apartemen itu.
Thomas yang selamat pun juga ikut bersama dengan mereka. Kemudian mereka dibawa ke kapal komando milik PBB yang berada di lautan Atlantik. Di sana sudah ada Thierry yang menunggu mereka. Di dalam kapal itu terdapat tentara-tentara, ilmuwan, dan orang-orang yang mengungsi. Tentu mereka diperlakukan dengan baik di sana. Singkat cerita, Jerry diajak Thierry melihat-lihat isi kapal itu. Terlihat di sana banyak tentara dan ilmuwan yang sedang bekerja mencari solusi dari wabah ini. Dan terdengar seorang ahli virus muda yang bernama Fazbak sedang berdiskusi saat itu. Dia berpendapat bahwa untuk membuat vaksin virus baru ini, mereka harus menemukan asal virus ini terlebih dahulu. Maksudnya adalah pasien 0, yaitu orang yang pertama kali terinfeksi virus ini. Mereka juga mengatakan bahwa kata zombie pertama kali disebutkan di Camp Humphreys di Korea Selatan, yang kemungkinan pasien 0 berasal dari sana. Saat Jerry dan Thierry sedang bercakap-cakap, datanglah seorang kapten angkatan laut menemui Jerry. Dia meminta Jerry untuk ikut dan membantu Dr. Fazbak dalam menyelidiki asal virus ini. Itu adalah rekomendasi dari Thierry kepada kapten itu. Mengetahui Jerry adalah mantan penyidik yang handal. Itulah sebabnya Thierry mengirimkan helikopter untuk menjemput Jerry. Benarkan ini orang ada maunya, dan mau tidak mau ya Jerry harus menerimanya. Jika ditolaknya, maka dia dan keluarganya akan dikembalikan lagi ke kota asalnya. Jerry tentu tidak ingin mimpi buruk terjadi kepada keluarganya. Singkat cerita, Jerry pun berpamitan dengan keluarganya. Dia juga memberikan sebuah HT atau radio 2 arah kepada Karen agar mereka dapat saling memberi kabar. Dan Jerry pun berangkat menuju Korea Selatan, tempat di mana kata zombie pertama kali disebutkan. Di dalam pesawat, Jerry bercakap-cakap dengan Dr. Fazbak. Jerry pun bertanya kepadanya, "Menurutmu apakah kita akan menemukan sesuatu?" Dan di sini dokter itu mengatakan sesuatu yang menarik. Dia berkata bahwa alam meninggalkan remah roti yang mengandung petunjuk. Apa yang kita kira virus paling brutal ternyata merupakan celah dalam baju pelindungnya. Dan alam suka menyamarkan kelemahannya sebagai kekuatan. Apa yang dimaksud dengan ungkapan itu? Entahlah. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun tiba di pangkalan Camp Humphreys di Korea Selatan. Bisa kita lihat sudah banyak zombie di pangkalan itu. Saat baru turun dari pesawat, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie. Fazbak yang masih muda jelas ketakutan dan panik. Dia mencoba lari ke dalam pesawat untuk berlindung. Namun, siapa yang menduga di sini akan terjadi hal yang konyol. Saat ingin masuk ke dalam pesawat, dia terpeleset jatuh dan menarik pelatuk pistolnya sendiri. Dan, ya silakan tebak sendiri. Konyol emang. Kemudian Jerry dan beberapa tentara tetap melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, mereka berhasil tiba di camp tersebut. Di sana tak banyak informasi yang didapatkan Jerry. Yang dia tahu bahwa zombie tertarik pada suara. Namun di sana ada seorang tentara yang kakinya sudah terluka sejak lama, menceritakan saat ada 7-8 orang yang terinfeksi di sebuah ruangan, mayat hidup itu tidak menyerangnya. Padahal pada saat kejadiannya, dia berdiri di tengah-tengah dan para zombie itu mengabaikannya. Beruntungkah? Entahlah. Kemudian Jerry bertemu seorang agen CIA yang berada di dalam sel. Kenapa bisa di dalam sel? Itu dikarenakan ulahnya sendiri. Karena dia menjual senjata ke Korea Utara. Singkat cerita, mereka pun berbincang-bincang. Agen ini mengatakan bahwa negara Israel selamat dari wabah. Lantas Jerry yang heran pun bertanya padanya, bagaimana Israel bisa selamat? Kemudian agen itu menjawabnya, itu dikarenakan Israel telah bertindak duluan. Israel bertindak sebelum zombie menyerang manusia. Mereka membangun tembok di sana. Lalu agen itu mengarahkan Jerry untuk menemui Jurgen yang sedang berada di Yerusalem. Karena petunjuk di Korea Utara yang masih samar-samar, Jerry pun memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Singkat cerita, Jerry pun tiba di Yerusalem. Dia langsung dibawa beberapa tentara menemui Jurgen. Jerry pun bertanya padanya, dari mana engkau tahu bahwa zombie akan menyerang manusia? Jurgen pun menjawab, aku tahu ketika menyadap komunikasi seorang jenderal di India yang berkata melawan raksasa. Raksasa ini artinya adalah makhluk jahat pemakan daging manusia. Bisa dikatakan zombie. Jadi timbul spekulasi di sini. Di mana pasien 0 ini pertama kali muncul? Taiwan, Korea Selatan, atau India? Gua pun gak tahu. Kemudian Jerry dibawa pergi melihat tembok yang mereka bangun. Di dalam zona aman ini banyak penduduk sipil yang mengungsi. Sedangkan di balik tembok itu terlihat ratusan zombie yang haus darah. Lalu para pengungsi di zona aman ini membuat keributan, membuat kebisingan yang merangsang zombie-zombie di balik tembok itu. Zombie itu mulai menumpukan diri dan memanjati tembok. Dan seketika saja, kota itu menjadi tempat pembantaian para zombie. Kepanikan ada di mana-mana. Jerry dan Jurgen pun segera pergi dari tempat itu. Seperti biasa, Jerry selalu mengamati. Di balik kekacauan itu, dia melihat seseorang yang tampaknya kebingungan, tapi tidak diserang oleh zombie. Lalu zombie yang semakin banyak masuk ke tempat itu, membawa kekacauan semakin menjadi-jadi. Dan lagi, Jerry melihat seorang bocah yang sepertinya penyakitan, yang juga tidak diserang oleh zombie. Singkat cerita, tentara yang melindungi Jerry pun tumbang satu persatu. Dan di sana, tangan salah satu tentara wanita yang bernama Sigen tergigit oleh zombie.
Jerry yang berpikir bisa menolongnya, mengambil parang dan mengamputasi tangan Shigen. Beruntung virus itu belum menyebar ke seluruh tubuhnya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke bandara dan mencoba menghentikan salah satu pesawat penumpang yang baru saja akan terbang. Jerry dan wanita itu pun masuk ke dalam pesawat itu, lalu pesawat pun lepas landas. Lalu saat Jerry sedang mengganti perban tangan Shigen yang diamputasi itu, tiba-tiba dia teringat informasi-informasi selama penyelidikannya yang membuatnya menyadari sesuatu. Kemudian Jerry segera menelpon Thierry dan memintanya mencarikan informasi fasilitas penelitian WHO yang paling dekat dengan bandara di mana mereka akan mendarat nanti. Lalu Jerry memberikan HD-nya pada pilot pesawat agar pilot itu bisa bicara dengan Thierry. Dan pilot itu diarahkan Thierry ke bandara Cardiff di Wales. Singkat cerita, saat sedang beristirahat, Jerry pun merasa bimbang. Seperti ada firasat yang tidak mengenakkan. Ternyata ada satu zombie yang menyelinap di pesawat ini, yang menyerang pramugari di pesawat itu. Yang bening aja nampak loh. Seketika saja kepanikan pun terjadi. Hanya beberapa menit saja, pesawat itu sudah menjadi sarang zombie. Keadaan Jerry yang sudah mendesak membuatnya tidak lagi punya pilihan lain. Dia membuat lubang di pesawat itu, menggunakan bom yang diambilnya dari Shigen. Lebih baik pesawat ini jatuh, daripada harus menjadi zombie. Dan ketika Jerry terbangun, sudah ada potongan besi pesawat di perutnya. Beruntung, bagian tubuh lainnya tidak kenapa-napa. Dan tiba-tiba Shigen pun muncul, yang juga terlihat baik-baik aja. Ajib bener. Lalu mereka berjalan ke fasilitas WHO itu. Setibanya di sana, terlihat Jerry sudah pingsan. Dan scene pun berpindah ke keluarga Jerry. Pesawat Jerry yang diketahui telah menghilang selama 2 hari, membuat para tentara itu mengira Jerry sudah mati. Kemudian mereka merelokasi Karen dan kedua anaknya ke kamp pengungsian di Nova Scotia. Yang artinya mereka sudah tidak berkepentingan lagi berada di kapal itu. Scene pun berpindah. Jerry yang telah pingsan selama 3 hari pun akhirnya sadar. Singkat cerita, mereka pun membahas tujuan Jerry datang ke fasilitas WHO. Jerry berkata, dia menginginkan penyakit mematikan dari WHO dengan menyuntikkannya pada tubuh orang-orang yang belum terinfeksi. Jadi selama penyelidikannya, Jerry berhasil menemukan kelemahan para zombie itu. Kelemahan para zombie itu adalah kelemahan kita, yaitu penyakit. Yang berarti zombie itu tidak akan menyerang orang yang sakit, yang menciptakan keadaan camouflage atau pengelabuan. Jadi mangsa para zombie hanya manusia yang bertubuh sehat. Ketika semua orang WHO setuju dengan Jerry, ternyata ada masalah lain. Penyakit yang dia butuhkan ada di berangkas nomor 139 yang berada di gedung sayap B. Di gedung itu sudah dipenuhi oleh zombie yang berjumlah 80 orang. Mau nggak mau mereka pun tetap harus pergi ke berangkas itu. Singkat cerita, Jerry dan Shigen dan juga satu orang WHO menuju ke gedung sayap B itu dengan perlengkapan senjata seadanya. Di tengah perjalanan, tindakan ceroboh pun membuat mereka dikejar-kejar oleh mayat hidup. Yang kemudian Shigen dan orang WHO itu terpisah dengan Jerry dan memilih untuk kembali ke lab utama, yang menyisakan Jerry sendirian di gedung B itu. Singkat cerita, Jerry pun berhasil masuk ke berangkas nomor 139. Kemudian dia pun mengambil beberapa penyakit dan bersiap untuk pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba ada seekor zombie yang menunggunya di depan pintu, satu-satunya pintu di berangkas itu. Jerry pun bingung harus berbuat apa. Lantas dia pun bertaruh antara hidup dan mati dengan menyuntikkan penyakit itu ke tubuhnya sendiri, yang dia sendiri tidak tahu penyakit apa itu. Jika dia keliru memilih penyakit yang digunakan untuk tubuhnya, maka dia akan mati. Namun siapa yang menduga, penyakit yang dia suntik ke tubuhnya sendiri berhasil menciptakan keadaan camouflage yang membuat zombie di depan pintu tak ingin menyentuhnya. Yang artinya inilah solusi untuk menghadapi wabah ini. Lalu Jerry pun keluar membawa sekotak penyakit, meminum sekalian Pepsi, jalan dengan santainya ke gedung utama. Singkat cerita, WHO pun mulai menciptakan vaksin-vaksin berbentuk penyakit dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Umat manusia mulai menyerang balik para zombie itu dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu dan dimusnahkan semuanya. Di sisi lain, Jerry pun pergi menemui keluarganya di Nova Scotia dan film pun berakhir bahagia. Analisa akhir. Pertanyaannya adalah bagaimana Jerry bisa tahu bahwa sebuah penyakit bisa menjadi obat dari wabah virus ini? Jerry yang sebagai mantan penyidik di PBB tentu selalu memperhatikan detail ketika dia mencari petunjuk.
bahkan dari perkataannya yang diucapkan orang. Ingat gak ketika Dr. Fazbak sedang bercakap-cakap dengan Jerry di pesawat, yang mengatakan bahwa alam meninggalkan remah roti yang mengandung petunjuk. Apa yang kita kira virus paling brutal ternyata merupakan celah dalam baju pelindungnya, dan alam suka menyamarkan kelemahannya sebagai kekuatan. Sebenarnya ungkapan ini adalah petunjuk itu sendiri. Remah roti adalah kumpulan para zombie-zombie itu, dan di dalam kumpulan zombie-zombie itu pasti ada petunjuk. Untuk ungkapan lainnya, bagaimana menurut kalian? Kemudian ingat gak ketika ada seorang tentara yang kakinya terluka di camp di Korea Selatan, tapi dia tidak diserang oleh zombie? Ya, ini juga petunjuk untuk Jerry, yaitu kakinya yang terluka dan tidak diserang oleh zombie. Sampai ketika dia tiba di Yerusalem dan melihat ada orang yang tidak diserang oleh zombie. Ya, mereka adalah orang yang sedang sakit, sehingga diabaikan oleh zombie-zombie itu. Dan apa pesan moral dari film ini? Pesan moral dari film ini adalah jangan menunggu kiamat baru bersatu melupakan perselisihan, oke? Baiklah, sekian review dari gua. Semoga kalian terhibur dengan video ini, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Panjang umur dan sehat selalu. Bye.